Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 3 mengenai tentang integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Tia Sulistiawati, NIM 20111100029. Perkenalkan, nama saya Fahmi Asgari Zakastrian dengan NPM 20111100082. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari Fadilatur Rohmah, NIM 20111100032. Perkenalkan, nama saya Hafiz Padoli, NPM 20111100027. Perkenalkan, saya di kelompok 3 yang bernama Nurmala, NPM 2011110033. Perkenalkan, saya Wendy Wilwida, nomor induk mahasiswa 2011110026. Nama saya Andi Akbar Emilida, NIM 20111000047. Berikut ini adalah video presentasi dari kelompok kami bab 3 tentang integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa nasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Yang keenam, Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Adapun faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, dan ras dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan pada masalah sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan kebudayaan dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. 027. Saya akan meneruskan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Contoh wujud integrasi nasional antara lain sebagai berikut. 1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh pemerintah Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu ada 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. 2. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati. Ketiga, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain.
bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera. Belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua provinsi di Indonesia, di dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agamanya yang resmi di Indonesia, yaitu masjid untuk agama Islam, gereja untuk agama Kristen dan Katolik, pura untuk agama Hindu, dan wihara untuk agama Buddha. Perlu diketahui bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru 5, dan sekarang ada 6 agama dengan diakuinya agama Kongfusi. Contoh-contoh pendorong integrasi nasional: 1. Adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. 2. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. 3. Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit. 4. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak, sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa. 5. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. 6. Adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian. Bentuk integrasi nasional bisa terjadi antara lain sebagai berikut. A. Asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli. B. Akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan ditunjukkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan slide 6 tentang keterkaitan integrasi nasional Indonesia dan identitas nasional. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, maka terdapat bermacam-macam jenis integrasi nasional, yaitu 1. Integrasi bangsa, yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah seiring dengan pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah, merupakan proses penyatuan wilayah yang terdiri dari unit-unit sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi nilai, adalah konsensus terhadap nilai yang minimum harus disepakati untuk tetap bisa untuk memelihara ketertiban sosial. 4. Integrasi elit massa, yaitu proses yang menghubungkan antar pemerintah dengan yang diperintah. Integrasi ini bisa dikatakan sebagai proses untuk mendekatkan perbedaan yang ada. 5. Integrasi tingkah laku, yaitu penciptaan perilaku yang diterima demi mencapai tujuan bersama. 6. Tantangan integrasi nasional Indonesia ada 2, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akan menjelaskan slide ke-7. Pada slide ke-7 ini akan dijelaskan tentang sejarah perkembangan integrasi nasional. Pada masa kerajaan dahulu, sering terjadi perang antar kerajaan lokal dengan motif ekonomi maupun motif politik. Kerajaan yang kalah kemudian menjadi daerah taklukan atau bawahan yang harus memberikan upeti kepada kerajaan yang menang. Dalam hal ini diketahui bahwa perang tersebut itu untuk menaklukkan dalam motif ekonomi. Dalam perkembangan sejarah nasional Indonesia, integrasi nasional dimulai sejak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berhasil membangun integrasi nasional karena Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan terbesar pertama. Kerajaan Sriwijaya ini memiliki wilayah yang luas, yaitu beberapa pulau, dan kerajaan ini mampu membangun hubungan dengan beberapa negara. Di sini saya akan menjelaskan disintegrasi. Semangat persatuan bangsa adalah indikator kuat keberhasilan integrasi nasional. Namun, di sisi lain masih ada juga konflik yang bernuansa berintegrasi nasional. Beberapa peristiwa konflik mewarnai perjalanan integrasi nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dialog-dialog yang diciptakan tidak berjalan dengan baik. Konflik-konflik yang cenderung disintegrasi antara lain peristiwa PKI Medium, DI atau TI, PRRI, dan Pemista RMS. Selain itu, ada juga gerakan 30, gerakan separatis antara lain GAM dan OPM. Semua itu menggambarkan adanya indikasi disintegrasi.
Beberapa hambatannya harus disikapi. Yang pertama, dimensi horizontal, yaitu masih adanya sikap premodalisme meliputi kesatuan, kedaerahan, adat, agama, dan kebiasaan serta spiritisme. Yang kedua, dimensi vertikal, kurangnya kesetiaan pemimpin yang harus bersedia turun ke bawah mendengarkan keluhan rakyat yang terpinggirkan. Yang ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal, ada statement-statement mayoritas dan minoritas. Nah, setelah tadi ada beberapa hambatan yang harus disikapi, nah kemudian kita juga harus mengupayakan upaya apa yang bisa dilakukan dalam menanggulangi disintegrasi. Nah, dalam menanggulangi tersebut diperlukan juga beberapa kebijakan. Nah, ada 5 kebijakan sebagai berikut ini. Yang pertama, menghidupkan dan membangun komitmen, kehendak, serta kesadaran untuk bersatu. Yang kedua, membangun kondisi yang mendukung komitmen tersebut. Nah, yang ketiga, membangun kelembagaan yang bernorma untuk menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tepat, dan tegas dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang kelima, menciptakan ruang publik yang menyuburkan pemahaman keberagaman dalam kondisi masyarakat yang plural dan majemuk. Nah, setelah kita tadi membahas tentang disintegrasi, nah sekarang kita membahas tentang strategi integrasi di Indonesia. Indonesia bisa disebut sebagai negara plural karena secara kondisi real, kondisi yang sebenarnya, bahwa berbagai macam kehidupan di Indonesia itu berkembang, baik suku, budaya, warna kulit, bahasa daerah, keyakinan, yang semuanya itu terpancar di seluruh kepulauan di Indonesia. Pluralitas ini diartikan sebagai sifat dari sekumpulan nilai atau subkultur yang diikat oleh suatu kekuatan nilai lebih tinggi yang memungkinkan masing-masing kelompok dan subkultur itu menyatu dalam wadah kebersamaan. Terkait dengan cara untuk membangun integrasi, itu ada 2 hal yang kita ambil dari slide ke-10, yaitu asimilasi dan akulturisasi. Asimilasi merupakan proses integrasi perpaduan beberapa unsur budaya yang memunculkan unsur aslinya. Yang berikut akulturisasi. Akulturisasi adalah penyatuan budaya di dalam perbedaan-perbedaan itu sendiri. Makanya yang dinilai di sini adalah mengapa perbedaan itu harus diangkat dan harus disatukan. Jadi bersatu dalam banyak perbedaan. Yang berikut, integrasi nasional harus tercipta dari integrasi masyarakat. Ini kita perlu kesepakatan terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. Selanjutnya, masyarakat terhimpun yang saling memantau kehidupan sosial atau situasi sosial. Dan yang terakhir, dalam integrasi nasional harus tercipta dari integrasi masyarakat, yaitu terjadi saling ketergantungan di antara kelompok masyarakat. Hal ini adalah bagaimana mereka saling memenuhi kebutuhan satu dan yang lain, saling mengisi kekosongan dalam ruang lingkup masyarakat, dan saling menghidupi satu sama lain.